Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin dosen menyesuaikan. Kami dari kelompok 4, kelas Sistem Informasi Manajemen, Transdar 215, yang beranggotakan 1. Dimas Dwi Nurwijoyo, 2. Rintis Setiawan Gia, 3. Syahrul Alamsyah, dan 4. Saya, Wijaya Karindiari, akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas. Kami mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas pada bab 5 tentang pengawasan analisis dampak lalu lintas. Pertama-tama, tenaga ahli penyusun AMDAL akan melaporkan kepada Direktur Jenderal. Pada pelaporannya tersebut membutuhkan waktu paling lambat 1 tahun. Hasil analisis dampak lalu lintas tersebut akan dievaluasi oleh tim evaluasi penilaian. Kemudian akan disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal. Hasil evaluasi tersebut, jika belum memenuhi syarat, akan disempurnakan oleh tim pengembang atau tim pembangun. Jika sudah memenuhi syarat, tim pengembang atau pembangun wajib membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban analisis dampak lalu lintas. Pada surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban analisis dampak lalu lintas, ditandatangani langsung oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai. Setelah membuat surat pernyataan kesanggupan tersebut, Direktur Jenderal akan menerbitkan persetujuan hasil analisis dampak lalin. Setelah penerbitan persetujuan hasil analisis dampak lalin, pembangun atau pengembang wajib melaksanakan kewajibannya yang tercantum dalam hasil analisis dampak lalu lintas. Dalam pemenuhan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam hasil analisis dampak lalu lintas, dilakukan sebuah pengawasan. Maka dari itu dibentuklah tim evaluasi dan monitoring AMDAL Lalin. Tim monitoring dan evaluasi adalah tim yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi pelaksanaan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun. Tim ini dibentuk oleh 1. Menteri untuk Jalan Nasional, 2. Gubernur untuk Jalan Provinsi, 3. Bupati untuk Jalan Kabupaten dan atau Jalan Desa, 4. Wali Kota untuk Jalan Kota. Tim evaluasi dan monitoring analisis dampak lalu lintas terdiri atas 1. Instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagai ketua, 2. Instansi pembina di bidang jalan sebagai anggota, dan 3. Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai anggota. Tim evaluasi dan monitoring AMDAL Lalin ini merupakan gabungan antara ASN dan anggota Polri yang wajib memiliki sertifikat tim pengawas AMDAL Lalin. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, tim pengawas harus mengikuti pendidikan dan pelatihan, di mana persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan diatur dalam pada PM 17 tahun 2021. Di mana persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut untuk instansi pembina di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdapat 8 persyaratan. Pertama, pendidikan paling rendah diploma 4 atau S1. Yang kedua, jenjang pangkat dan golongan minimal 3A atau penata muda. Yang ketiga, bertugas di bidang lalu lintas atau analisis dampak lalu lintas. Yang keempat, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan analisis dampak lalu lintas yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Kelima, memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun. Keenam, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Dan kedelapan, usia paling tinggi 55 tahun. Untuk instansi pembina di bidang jalan terdapat 8 persyaratan juga. Yang pertama, pendidikan paling rendah diploma 4 atau strata 1. Kedua, jenjang pangkat dan golongan minimal 3A atau penata muda. Yang ketiga, bertugas di bidang lingkungan dan keselamatan jalan. Yang keempat,
pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan analisis dampak lalu lintas yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Kelima, memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun. Yang keenam, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, tentunya harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Dan terakhir, usia paling tinggi 55 tahun. Untuk instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat 7 persyaratan. Pertama, jenjang pangkat perwira minimal Inspektur Polisi 2. Kedua, bertugas di bidang lalu lintas. Ketiga, memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 tahun. Yang keempat, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan analisis dampak lalu lintas yang dibuktikan dengan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan. Kelima, memiliki penilaian prestasi kinerja yang baik dalam 1 tahun terakhir. Tentunya juga harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter. Yang terakhir persyaratannya itu usia paling tinggi 55 tahun. Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, sertifikat akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Nah, untuk biaya kegiatan pengawasan tersebut dibebankan pada APBN atau APBD. Dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi, tim monitoring dan evaluasi analisis dampak lalu lintas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, yaitu diantaranya 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, dan melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan analisis dampak lalu lintas yang telah ditetapkan. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dapat juga melakukan korektif terhadap rekomendasi hasil analisis dampak lingkungan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan pada masa konstruksi dan operasional. Hal tersebut dilakukan setelah menyampaikan surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada pembangun atau pengembang. Surat pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dapat ditandatangani oleh Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.